Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji syukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kita semua kesehatan, berikan kita kekuatan untuk bersama kita boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Dan panggilan untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk bersekutu dengan saudara seiman kita tidak kita peroleh dengan kekuatan dan kebaikan kita sendiri, namun semuanya adalah kasih karunia Tuhan bagi kita yang melayakkan kita untuk kita boleh datang kepadanya, bahkan memanggilnya Bapa. Mari jemaat sekalian, kita mau mempersiapkan hati untuk mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian Bapa yang kekal. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, Allah yang tidak memandang dosa-dosa kami, namun hanya karena anugerah Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu.
melayakan kami, memanggil Engkau Bapa kami. Sungguh Tuhan, itu anugerah yang sangat mahal bagi setiap kami. Dan Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menaikkan doa bagi bangsa negara kami, bagi gereja kami, bagi saudara seiman kami. Biar kiranya Tuhan, lewat persekutuan malam hari ini, kami pun boleh kembali disegarkan dengan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, biar dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu, Roh Allah ada diam di dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menaikkan doa syafaat bagi bangsa negara, gereja, maupun untuk saudara seiman kita di dalam Kristus. Maka mari kita mau siapkan hati, kita mau menyanyikan satu lagu, Waktu Tuhan. Kita mau terus beriman bahwa apapun yang saat ini sedang kita alami, mungkin sulit untuk kita mengerti, namun kita mau percaya pada waktu yang tepat, di waktunya Tuhan, Dia akan memulihkan hidup kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat kita bersama menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita terus mau berdoa bagi kondisi dunia serta bangsa dan negara kita Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bagi mereka yang ada di garda depan, para tim medis yang merawat pasien corona, biar kiranya Tuhan yang memberikan mereka senantiasa kekuatan. Juga bagi mereka yang terkena
COVID-19 ini, biar kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Juga mari kita mau berdoa untuk pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran dari COVID-19 ini. Mari terus kita mau dukung mereka di dalam doa, biar keputusan yang mereka ambil bisa membuat Indonesia segera pulih dari efek pandemi ini. Mari bersama kita berdoa. Mari juga kita mau berdoa bagi jemaat GMI Genesaret dimanapun kita semua berada, agar kita boleh diberikan kesehatan, sukacita untuk menjalani kegiatan kita di rumah. Mari juga kita mau bersama doakan untuk kondisi ekonomi, pekerjaan jemaat di masa-masa yang sulit ini, supaya kita semua tetap terus berpengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Mari kita juga mau berdoa untuk kegiatan gereja kita di masa PSBB ini, untuk ibadah-ibadah online, untuk persekutuan doa online, biar kiranya Tuhan yang menyertai agar bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Mari kita juga berdoa untuk kegiatan pemuritan, baik hangout di kalangan pemuda, juga COC di kalangan remaja, biar kiranya ada kerinduan untuk jemaat terus bertumbuh meskipun mungkin pertemuannya melalui media online. Mari bersama kita berdoa. Terakhir, mari kita mau bersama bersyukur untuk dana yang sudah terkumpul melalui aksi sosial Genesaret Peduli Kasih. Dan mari kita berdoa bagi panitia yang mengelolanya, biar Tuhan yang memberikan hikmat untuk mendistribusikan berkat ini agar dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat GMI Genesaret maupun orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, inilah setiap doa-doa kami mau naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada Allah yang hidup dan Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hingga Tuhan yang berikan kami hati yang terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Allah. Kami juga sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini kita kembali akan belajar lebih lanjut lagi tentang penampakan Tuhan Yesus, tidak saja kepada murid-muridnya, tapi juga yang terakhir kita akan melihat dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 yang berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu Paulus sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Penampakan Tuhan Yesus kepada Paulus ini, Paulus katakan bahwa ibarat anak yang lahir belum waktunya. Apa maksudnya kalimat ini? Secara medis kita tahu bahwa anak yang lahir belum waktunya biasa dibilang prematur. Kenapa? Karena dia lahir di bawah minggu ke-37. Atau bisa dikatakan 8 bulan. Belum 9 bulan. Jadi janin yang lahir ini, yang prematur, itu adalah menunjukkan ketidaksempurnaan dari bentuknya. Kalau dia lahir bisa cacat, atau mungkin bisa mati. Nah, ketidaksempurnaan dari ini, Paulus lihat dirinya adalah sebagai manusia yang hina. Sebagaimana dia katakan dalam ayat yang ke-9, kan aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kata hina dalam bahasa Indonesia itu tidak berharga, keji, tercela, tidak baik perbuatan dan kelakuannya. Dan bagi Paulus, dia adalah seperti anak yang prematur, yaitu orang yang gagal jadinya, orang yang harus mati, orang yang tidak berharga. Dan sebagai orang juga yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, bahkan sebagai orang yang membunuh. Sebagai orang yang prematur inilah, dan yang dia katakan sebagai orang yang paling hina, maka Paulus berkata Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Ini yang menarik. Orang yang harusnya mati, orang yang harusnya tidak berharga, justru Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dikatakan sebagai penampakan yang terakhir. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus, Tuhan Yesus berpesan. Bukan pesan untuk menggembalakan domba, seperti kepada Petrus, atau pesan kepada Thomas
Berbahagialah engkau Thomas, tapi yang lebih berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Atau juga mungkin kepada Yakobus, seorang yang selalu melihat pelayanan itu secara luas, yaitu tetap melayani orang-orang Yunani. Bukan itu, tapi pesan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus adalah pergi memberitakan Injil, firman Tuhan pada orang-orang atau bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Dan kita tahu memang benar, Paulus akhirnya dia melayani orang Yunani, dan dia juga melayani orang Eropa, bahkan dia melayani sampai ke Spanyol. Pesan Tuhan Yesus ini untuk pelayanan ke bangsa-bangsa lain itu jelas tertulis dalam Kisah Rasul 26 ayat 16-17. Dan terhadap pesan ini Rasul Paulus katakan, saya akan tetap komitmen, hai Raja Agripa. Demikian Paulus katakan dalam ayat yang ke-19. Dan karena itu Paulus rela mati sampai dipancung di dalam penjara. Seperti Yohanes Pembaptis yang dipancung, atau seperti murid Tuhan Yesus Yakobus, saudara Yohanes yang juga dipancung. Pertanyaan sekarang adalah, apa artinya bagian firman Tuhan ini buat kita semua? Setiap kita yang lahir dari Kristus artinya akan selalu melihat siapa diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Sama seperti Paulus yang melihat dirinya begitu hina. Ia selalu melihat bahwa dia adalah murid yang harus rendah hati. Dan arti yang berikutnya adalah bahwa kita juga sebagai murid yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas-tugas yang khusus seperti Paulus ini. Dan tugas-tugas itu perlu kita gumulkan. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita dipanggil menjadi murid Tuhan? Dan yang ketiga, setiap kita yang lahir dari Kristus tidak saja diberikan tujuan secara khusus, tapi kita juga diminta untuk komit dalam panggilan kita sebagai murid Tuhan. Jangan dikit-dikit mundur, dikit-dikit tidak bisa, dikit-dikit yang lain dulu, saya nanti aja, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kiranya melalui pesan Tuhan Yesus kepada Paulus dan komitmennya, marilah kita juga komitmen dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita menjadi murid-murid yang menolong dan juga yang memberkati, murid-murid yang tetap terus komit dalam kita mewujudkan pelayanannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang memanggil, memilih, dan Allah yang meminta kepada kami juga untuk komitmen dengan semua apa yang Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua sebagai murid-murid-Mu. Dan kami menutup doa malam ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya.
Amin.